Baik, selamat malam semuanya. Selamat datang di acara perdebatan hari ini. Saya Vega Vanessa, selaku moderator ingin mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin dan peserta yang turut hadir pada acara perdebatan hari ini. Malam ini kita akan menyaksikan perdebatan dengan mosi. Norma kebiasaan berperan penting dalam mengarahkan tingkah laku seseorang, sehingga norma kebiasaan dan kejahatan memiliki hubungan erat. Baik, sebelum itu kita akan memperkenalkan anggota-anggota dari tim pro dan tim kontra terlebih dahulu. Langsung saja untuk tim pro ada Jessica Sim sebagai pembicara pertama. Silakan di on kameranya. Yang kedua ada Clarissa Putri Misala sebagai pembicara kedua. Dan yang ketiga ada Cindy Kang sebagai pembicara ketiga. Baik, dan untuk tim kontra ada anggotanya terdiri dari Daniela Natasha sebagai pembicara pertama, Jesse Wijaya sebagai pembicara kedua, dan Verlina sebagai pembicara ketiga. Baik, sebelum kita masuk ke sesi opening, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu dan diharapkan para tim untuk mendengarkan secara seksama. Tata tertib yang pertama. Semua anggota wajib menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. Tata tertib yang kedua, tidak boleh menggunakan berbagai macam bentuk kata kasar, tidak terpuji, hingga di mana akan berbagai macam bentuk sara. Yang ketiga, seluruh peserta diwajibkan untuk menjaga ketenangan, sehingga tidak mengganggu konsentrasi peserta lainnya. Dalam arti kata lain, apabila setiap pembicara belum dipersilahkan berbicara oleh moderator, maka pembicara wajib mengaktifkan fitur mute terlebih dahulu, dan setelah dipersilahkan baru boleh mengaktifkan mikrofon untuk berbicara. Yang keempat, pembicara tidak diperkenakan berkomunikasi dengan peserta lainnya pada saat berbicara. Yang kelima, peserta diizinkan berdiskusi ketika sedang tidak menjadi pembicara. Yang keenam, peserta dilarang melakukan tindakan kekerasan fisik dan juga verbal. Yang ketujuh, setiap pembicara, baik dari pro maupun kontra, dalam memberikan opening akan diberikan waktu selama 5 menit. Dan untuk sesi perdebatan dalam setiap sanggahan, setiap masing-masing pembicara akan diberikan waktu selama 1 menit. Yang kedelapan, apabila dalam memberikan argumen melebihi 1 menit, maka moderator berhak untuk menyanggah dan meminta pembicara selanjutnya untuk berargumen. Baik, pembacaan tata tertib selesai. Selanjutnya saya akan persilakan tim pro untuk melakukan opening statement. Tim pro, waktu dan tempat kami persilakan. Tes, suaranya sudah terdengar? Sudah terdengar. Silakan. Thank you, Vega. Oke, selamat malam. Perkenalkan saya Jessica Sim, NPM 18510 dari tim pro. Membuka argumen mosi debat yang bertema norma kebiasaan berperan penting dalam mengarahkan tingkah laku seseorang, sehingga norma kebiasaan dan kejahatan memiliki hubungan yang erat. Sebelum memulai debat, izinkan saya menjelaskan pengertian norma kebiasaan dan kejahatan. Norma kebiasaan terdiri dari kata norma dan kebiasaan. Menurut pendapat ahli Isworo Hadiwiono mengatakan, norma merupakan peraturan atau petunjuk hidup guna memberikan panduan dalam bertindak mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Sedangkan kebiasaan menurut Swift Harrington, kebiasaan cara bertindak yang diperoleh melalui belajar berulang-ulang menjadi dapat dan bersifat otomatis. Merujuk pada pengertian norma kebiasaan, ingat 2 kata kunci ini, yaitu aturan dan perilaku berulang. Pengertian tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan jahat yang lazim diketahui orang seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, penculikan, dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan dalam KUHP tidak disebut secara jelas, tetapi kejahatan itu diatur dalam pasal 104 sampai pasal 488 KUHP. Norma kebiasaan berperan penting dalam mengarahkan tingkah laku seseorang. Sebagai salah satu contoh, inisial RR dan AR. Wawancara dengan narapidana kasus curanmor pada tanggal 28 Januari 2014 di Lapas Lokowaru, Kota Malang. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan para pelaku, salah satu diantaranya mengatakan bahwa ia terpengaruh dengan teman-teman sepergaulannya yang terbiasa mencuri motor demi mendapat uang cepat. Bahkan ia dibiasakan dan diajari bagaimana mencuri motor dengan kunci T,
bagaimana cara memilih korban curanmor, hingga bagaimana menjual motor tersebut dengan cepat. Dia juga pernah melakukan aksinya lebih dari sekali sebelum tertangkap dan dijebloskan ke dalam lapas. Ya, memang faktor lingkungan juga memegang peranan penting, namun perlu diingat wadah. Sedangkan itu merupakan aksi yang menjadi transportasi atau alat merealisasikannya menjadi suatu kenyataan. Jadi lingkungan itu wadah dan roda penggeraknya itu adalah kebiasaan itu sendiri, habit itu sendiri. Memang banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi suatu kejahatan, tetapi kami percaya bahwa kebiasaan dan kejahatan memiliki hubungan timbal balik yang sangat di depan merupakan kepala dan sisi belakang merupakan ekor. Jika seseorang melakukan kejahatan, pasti di belakangnya terdapat suatu kebiasaan, suatu habit yang dilakukan terus-menerus sehingga ia berani melakukan tindak kriminalitas tanpa pikir panjang dan otomatis. Ini didukung dalam buku The Power of Habit by Charles Duhigg. Automatic behavior so ingrained in our neurology that studies show no input from the higher regions of the brain. Perilaku otomatis begitu mendarah daging dalam neurologi kita, sehingga penelitian menunjukkan mereka dapat terjadi hampir tanpa masukan atau perintah dari daerah otak yang lebih tinggi. Masih di dalam buku The Power of Habit dikatakan kebiasaan didorong 3 faktor. Pertama, cue, routine, reward. When I see the cue, I will do the routine in order to get a reward. Ketika si AR dan temannya melihat ada kesempatan, adanya peluang, mereka akan menjalankan aksi curanmor dalam rangka pasti just do it because he is used to automatic. Dia melakukan otomatis resep di dalam neurologi sistem otaknya, saya melakukan ini dan akan mendapatkan reward, saya akan mendapat pleasure. Ini mengingatkan saya kepada salah satu teori kejahatan, teori klasik menurut Beccaria. Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. That the act which I do is the act which I think will give me most pleasure. Artinya tiap manusia punya free will, punya kehendak bebas masing-masing. Hal ini nantinya akan dibahas lebih lanjut oleh tim saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas openingnya kepada tim Pro. Selanjutnya dipersilahkan untuk tim kontra. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk melakukan opening statement. Terima kasih. Baik, saya Daniela mewakili tim kontra untuk membuka pendapat kami. Jadi menurut Jojo Digono, norma itu merupakan patokan atau pedoman bagaimana seharusnya seseorang bersikap dan bertindak. Artinya norma memberikan harapan-harapan tentang bagaimana seharusnya atau seyogianya orang bersikap dan bertindak. Norma dengan demikian merupakan anggapan-anggapan yang dianggap baik. Sedangkan kebiasaan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang dan dalam bentuk yang sama, yang dikarenakan orang tersebut menyukai tindakan yang dilakukannya. Nah, contohnya kebiasaan untuk menghormati orang yang lebih tua. Secara terperinci, norma kebiasaan tidak bisa membuktikan bahwa seseorang melakukan kejahatan dikarenakan adanya perilaku berulang-ulang yang telah dirinya lakukan. Norma kebiasaan tidak bisa diterapkan pada subjek yang melakukan perilaku kejahatan pada kali pertama. Dan kebiasaan mengesampingkan faktor penyebab awal munculnya penyimpangan tingkah laku seseorang. Sehingga dalam hal ini dari kami, tim kontra, menyimpulkan bahwa norma kebiasaan tidak bisa dikaitkan berhubungan erat dengan kejahatan. Pertama, berdasarkan definisi norma saja sudah mengacu pada sesuatu yang dianggap baik. Kedua, kebiasaan belum tentu berhubungan dengan kejahatan. Contohnya saja, kebiasaan menyikat gigi di pagi hari. Nah, apakah hal kebiasaan menyikat gigi tersebut merupakan suatu perbuatan kejahatan? Di benak kita tentu sudah ada jawabannya ya. Kemudian, menurut Sutherland, kejahatan itu memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan terhadapnya. Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya. Sehingga kejahatan itu mencakup suatu perbuatan manusia yang terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat, dan perbuatan itu melawan hukum, dan perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam undang-undang. Nah, yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan kejahatan itu sendiri, menurut tim kami, tim kontra, bukanlah norma kebiasaan, melainkan faktor-faktor yang lain seperti kesenjangan sosial,
faktor ekonomi ataupun kemiskinan, nafsu keinginan, dan lain sebagainya. Dan atau dalam ilmu hukum sendiri yang telah kita pelajari, unsur-unsur kejahatan dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor. Antara lain, yang pertama adalah adanya suatu objek. Kemudian yang kedua adanya kesempatan, ketiga adanya niat dari seseorang, dan yang keempat adalah adanya kelalaian dari seseorang yang melakukan kejahatan tersebut. Dan berdasarkan faktor-faktor tersebut, semuanya tidak ada kaitannya dengan norma kebiasaan yang telah disebutkan. Oleh karena itu, norma kebiasaan ini tidak bisa mentah-mentah saja dikaitkan dengan perilaku kejahatan, dan semuanya itu membutuhkan suatu pembuktian. Kemudian setelah penjelasan mengenai norma kebiasaan dan kejahatan tadi, di sini bisa kita simpulkan bahwa secara harfiah, pengertian norma menurut para ahli sesungguhnya adalah suatu bentuk aturan dan pedoman dalam berperilaku yang memberikan petunjuk hidup atau acuan dalam berperilaku di mana seyogyanya norma merupakan anggapan-anggapan yang baik. Kemudian di dalam aliran pemikiran kriminologi adalah kerangka acuan atau paradigma atau perspektif yang digunakan oleh para kriminolog dalam melihat, menafsirkan, dan menjelaskan fenomena kejahatan. Dan cara pandang para kriminolog dalam menafsirkan fenomena kejahatan di mana semua didasarkan pada faktor utama seseorang melakukan kejahatan. Dan pada kesemua aliran tersebut tidak berhubungan dengan norma kebiasaan. Selain itu, jika memandang dari sisi hukum, apabila norma kebiasaan menjadi dasar untuk menghakimi seorang narapidana, ini tentu dapat mencelakai dan membuat orang lupa akan adanya asas praduga tidak bersalah, yang mana seharusnya setiap orang yang disangka, ditahan, ditangkap, dituntut, dan dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini tentu sangat merugikan dan tidak adil terhadap orang yang dihakimi oleh masyarakat dengan dalil norma kebiasaan. Sekian opening dari tim kontra. Baik, terima kasih atas opening statement-nya dari tim kontra. Baiklah, kita sudah mendengar opening statement dari tim pro dan tim kontra. Sekarang kita akan mulai ke dalam babak sanggahan. Kita memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada tim pro atau tim afirmasi. Silakan tim pro, waktu dan tempat kami persilakan. Selama 1 menit. Di dalam buku berjudul Psikologi Pendidikan, disebutkan bahwa Witherington menjelaskan kebiasaan merupakan cara bertindak yang diperoleh melalui belajar secara berulang-ulang, yang pada akhirnya menjadi menetap dan bersifat otomatis. Menyanggah statement dari tim kontra mengenai unsur kejahatan karena adanya niat dan kesempatan, menurut tim kami, dari pengertian kebiasaan dapat disimpulkan bahwa kebiasaan dapat terjadi kebiasaan dapat menjadi respon otomatis terhadap situasi tertentu yang berulang ataupun setidaknya membantu mempengaruhi respon. Kebiasaan buruk tidak terbatas pada tindakan yang buruk, namun pola pikir yang buruk juga. Apabila seseorang memiliki kebiasaan untuk berpikir bahwa ia adalah korban dari situasi, tentu ia akan merasa tidak adil. Tidak jarang juga mereka menjustifikasi pikirannya. Pikiran irasional dan destruktif tersebut dapat mendorong timbulnya tindak kejahatan. Contohnya, pola pikir menganggap diri benar dan adanya rasa kepemilikan. Ah, tidak apa-apa, dia orang kaya. Dia punya 3 HP, aku ambil 1 kan tidak ada perbedaan. Menurut penelitian, pelaku kejahatan ternyata bertindak kriminal setelah melalui sebuah proses psikologis. Sekian. Baik, terima kasih. Silakan sanggahannya dari tim kontra, langsung saja. Baik, berdasarkan contoh yang telah disebutkan oleh tim pro, nah, lebih tepatnya, sebuah fenomena seperti itu lebih dipengaruhi oleh perilaku orang itu sendiri, bukan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan olehnya. Bagaimana kita bisa mengatakan seperti itu? Dikarenakan tadi disebutkan bahwa kebiasaan-kebiasaan itu muncul dikarenakan adanya psikologis dari orang tersebut. Jadi yang sebenarnya itu yang mempengaruhi adalah faktor utama, yaitu perilaku orang tersebut, bukan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan olehnya. Nah, jika kita kaitkan dengan norma, yang kita bahas adalah merupakan sebuah norma kebiasaan. Norma-norma ini yang telah ditanamkan dari sejak dulu itu adalah norma-norma yang merupakan kebaikan. Tidak ada kemudian disebutkan bahwa norma kenakalan remaja yang ada yang ditanamkan dan dipelajari sejak kecil oleh kita sendiri itu juga adalah norma seperti norma agama, norma kesusilaan, norma hukum,
kesemuanya itu adalah anggapan yang dianggap baik, yang ditanamkan, yang mana norma-norma yang secara definisinya itu adalah suatu pedoman atau aturan untuk sebagai acuan hidup bagi seseorang, begitu. Bukan melainkan mempengaruhi seseorang untuk berbuat kejahatan. Sekian saja sanggahan dari tim kontra. Oke, baik, waktunya sudah habis. Silakan kepada tim pro, langsung saja disanggah. Oke, jadi berdasarkan yang disampaikan oleh tim kontra tadi, bahwa perilaku dan psikologi seseorang yang mengakibatkan terjadinya kejahatan. Sekarang kita berpikir, sifat dan karakter itu memang faktor terjadinya kejahatan. Namun, apa yang membentuk sifat dan karakter seseorang? Tentu saja kebiasaan. Selain itu, kebiasaan itu menyangkut cara berpikir, hasrat, serta perasaan kita yang terbentuk oleh berbagai pengalaman di masa lalu. Selanjutnya saya akan menyanggah argumen tim kontra yang menyatakan bahwa norma kebiasaan itu membuat orang lupa mengenai asas praduga tak bersalah. Perlu kita ingat yang dimaksud dengan asas praduga tak bersalah adalah setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut di hadapan pengadilan karena disangka telah melakukan tindak pidana itu wajib dianggap tidak bersalah. Nah, asas ini digunakan dalam situasi penyidik dan jaksa penuntut umum menginvestigasikan suatu perkara pidana. Perdebatan kali ini kita berfokus terhadap isu apakah kebiasaan merupakan faktor penyebab terjadinya kejahatan. Sedangkan asas praduga tak bersalah yang diargumentasikan oleh tim kontra itu merupakan hal yang berbeda. Asas tersebut digunakan dalam hal pembuktian, persidangan, serta prosedur pemidanaan. Namun perdebatan kali ini kan kita membahas tentang faktor kebiasaan inikah yang men-trigger seseorang dalam berbuat kejahatan. Oleh karena itu, saya bisa bilang bahwa argumentasi dari tim kontra sudah out of topic. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih. Waktunya sudah habis. Silakan lanjut sanggahnya oleh tim kontra. Baik, kalau menurut kami, menurut tim kontra, kami ingin menyanggah pernyataan dari speaker 2 tadi yang mengenai kebiasaan mempengaruhi respon. Karena menurut kami, kebiasaan itu tidak memengaruhi respon, karena dalam tindakan kejahatan ada yang namanya rasionalisasi. Dan kami mengambil teori menurut Donald Ray Cressey, yang mana merupakan seorang psikolog, kriminolog, dan juga penologis, mengungkapkan sebuah teori di disertasinya pada tahun 1953, yaitu The Fraud Triangle. The Fraud Triangle ini adalah sebuah skema atau gagasan dalam mengamati penyebab terjadinya fraud atau kecurangan ataupun penipuan. Dan dalam skema ini terdapat 3 tahapan terjadinya sebuah fraud. Yang pertama adalah dengan adanya pressure atau insentif, yaitu niat atau tekanan. Yang kedua adalah adanya opportunity atau kesempatan. Dan ketiga adalah rationalize atau rasionalisasi, di mana para pelaku tidak lagi berpikir secara rasional dan membenarkan sendiri tindakan kejahatan mereka. Dan mengacu pada teori The Fraud Triangle ini, tidak disebutkan kebiasaan menjadi faktor dari dilakukannya suatu tindakan kejahatan. Sehingga bukanlah kebiasaan yang mempengaruhi respons atas tindakan kejahatan. Melainkan saat melakukan kejahatan itu, pelaku itu merasionalisasi tindakannya sendiri dengan alasan-alasan tertentu. Seperti itu. Sekian dari kami. Baik, terima kasih. Waktunya sudah lewat. Silakan lanjut disanggah oleh tim pro. Tim pro, selanjutnya silakan. Halo, tim pro. Oh, oke, maaf tadi saya nggak bisa unmute. Masih di tim pro, saya ingin menyanggah pernyataan si Daniela tadi ya, kalau nggak salah. Dia mengatakan kalau norma di masyarakat itu selalu hal-hal yang baik dan benar menjadi pedoman. Nah, saya mau katakan norma di dalam masyarakat itu nggak selalu baik dan benar. Ada juga norma yang bisa yang buruk di tengah masyarakat dan menghasilkan menjadi suatu kejahatan. Saya berikan salah satu contoh, yaitu di Indonesia punya budaya timur yang sangat ramah ya, memberikan hadiah atau memberikan bingkisan kepada orang-orang terdekat. Nah, kalau misalnya salah satu contoh kasusnya apabila terdakwa itu mengenal majelis hakim dan mereka memberikan hadiah. Mungkin dari beberapa orang mereka pikir itu sebagai wujud terima kasih. Tapi kalau menurut hukum ini merupakan tindakan suap, tindakan korupsi. Jadi kalau Anda lihat secara sekilas, secara gamblang, itu merupakan sesuatu yang baik
tetapi ternyata itu bisa berujung kepada kejahatan di masyarakat. Demikian. Baik, terima kasih. Wah, ternyata memberikan hadiah itu bisa salah satu kebiasaan yang dianggap buruk ya. Baik, silakan tim pro, tim kontra, maaf, silakan lanjut untuk menyanggah. Oke, menurut kami dari tim kontra perlu ditekankan lebih jelas lagi pengertian norma supaya kita juga lebih mengerti apa yang dimaksud dengan norma. Saya ulangi lagi, yang dimaksud dengan norma adalah patokan atau pedoman bagaimana seorang seharusnya bertindak atau berperilaku, di mana norma memberikan harapan-harapan tentang bagaimana seharusnya atau seyogyanya orang bersikap tindak. Dan tujuan diadakannya norma atau adanya norma ya tentu saja untuk membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih tertib dan teratur. Tidak ada norma yang menurut kami tidak ada norma yang mengarahkan ke arah yang buruk. Kalau mengenai pendapat dari Jesim tadi, memberikan barang kepada orang lain bisa jadi dia menjadi korupsi atau apapun atau yang lain-lain. Menurut kami korupsi itu ada bukan karena kebiasaan menerima barang daripada orang lain, melainkan korupsi itu ada karena orang merasa dia punya kekuasaan dan ada celah di situ. Dan tidak ada yang menjamin bahwa orang yang korupsi adalah orang yang tumbuh dengan kebiasaan menerima barang dari orang lain. Orang bisa saja. Terima kasih tim kontra, waktunya sudah lewat. Kita lanjut disanggah oleh tim pro. Silakan lanjut langsung aja tim pro. Oke, saya akan menyanggah argumentasi yang disampaikan oleh tim kontra barusan. Jadi korupsi itu bisa saja terjadi karena kebiasaan. Jadi kebiasaan tersebut adalah kebiasaan orang yang cenderung takut untuk melaporkan tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan kerjanya. Contohnya, selain itu ada juga kasus yang serupa. Contohnya adalah kasus Agni, pemerkosaan yang dilakukan. Pemerkosaan yang terjadi kepada Agni, seorang mahasiswi di UGM yang takut untuk melaporkan kasus pelecehan yang ia lakukan karena justru setelah ia melaporkan, hal tersebut ditutupi oleh pihak kampus. Hal ini terjadi karena kebiasaan masyarakat Indonesia yang cenderung menutup-nutupi kasus yang terjadi. Hal tersebut juga bisa terjadi apabila ada kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh keluarga kita sendiri. Biasa keluarga itu akan cenderung, misalnya pemerkosaan tersebut dilakukan oleh paman. Apabila kita adukan ke polisi, masyarakat cenderung akan mengatakan bahwa kenapa kamu melaporkan paman kamu sendiri? Ini aib bagi keluarga, berarti kamu mempermalukan keluarga kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas sanggahannya. Silakan lanjut saja oleh tim kontra. Mohon maaf. Jadi kalau berdasarkan contoh kasus yang tadi telah disebutkan itu, berarti kebiasaan menutup-nutupi kejahatan seseorang, akan tetapi orang tersebut kan tidak melakukan kejahatan. Jadi apa sebenarnya hubungan kejahatan dan kebiasaan tersebut? Tadi yang disebutkan Pelecehan adalah seksual masa bukan pelecehan seksual masa bukan kejahatan? Kasus Agni itu merupakan pelecehan seksual. Baik, tunggu dulu. Silakan diselesaikan dulu tim kontra. Baik, maaf. Jadi tadi yang ditekankan adalah kebiasaan. Jadi kebiasaan yang telah ditekankan oleh Saudari Cindy tadi adalah kebiasaan di mana seseorang itu menutupi kesalahan atas kejahatan yang terjadi. Jika korban tersebut dikatakan telah melakukan suatu kejahatan karena kebiasaan dia menutup-nutupi, sebenarnya itu kurang berkaitan ya menurut tim kontra. Jadi sebenarnya tidak ada hubungan gitu antara kejahatan dengan kebiasaan yang telah dilakukan olehnya gitu. Terima kasih tim kontra. Berarti tidak ada hubungan. Bagaimana tanggapan tim pro? Silakan langsung disanggah. Saya mau menanggapi dari dia bilang menutupi itu bukan kejahatan. Itu kita perlu pahami dulu ya kasusnya di mana si Agni ini dilecehkan oleh seseorang yang di lingkungan kampusnya. Kemudian ketika dia mau melaporkannya pada litigasi, pihak kampus melarang karena mereka menjadikan kita selesaikan dengan baik-baik saja. Kita selesaikan di dalam kampus dengan hashtag menjaga nama baik kampus.
mereka punya budaya, punya norma, di mana mereka menganggap si pelaku kejahatan ini itu tidak sepenuhnya salah. Bahkan si admin juga ada mengatakan selama setahun setengah tidak terlihat tegas kepada pelaku, bahkan PGM seperti tidak mau mengakui bahwa adanya pelecehan seksual. Jadi kalau Anda rasa menutupi itu bukan kejahatan, kami salah. Baik, terima kasih tim pro. Silakan tim kontra langsung saja disanggah. Tim kontra, langsung saja. Baik, jadi menurut dari tim pro, karena pelaku kebiasaan berbuat kejahatan, maka dia tidak sepenuhnya salah, seperti itu. Karena dengan kebiasaan menutupi. Tapi menurut kami dibandingkan karena kebiasaan menutupi ini, kita perlu mengusut lebih jauh, lebih sebelumnya lagi, apa sih yang menjadi faktor mereka, seperti yang kami bilang tadi di The Fraud Theory itu, The Fraud Triangle, kan juga ada bilang, kalau pelaku melakukan kejahatan itu karena adanya niat dan adanya kesempatan. Dan sebelum adanya kebiasaan ini, perlu kita lihat pastinya ada kesempatan juga dari mereka. Kesempatan untuk melakukan pemerkosaan itu, ataupun dari dirinya sendiri ada niat dulu untuk melakukan pemerkosaan. Dan dengan adanya niat, maka ada kesempatan dan baru dia rasionalisasikan hal tersebut dan menganggap kalau perbuatannya itu benar, bahwa pemerkosaan itu benar. Sehingga tidak ada hubungan kebiasaan itu memicu terjadinya kejahatan, tapi lebih ke niat dan kesempatan yang ada. Sekian. Baik, terima kasih tim kontra. Berarti menurut tim kontra, seseorang melakukan kejahatan itu karena ada niat. Bagaimana tanggapannya, tim pro? Silakan langsung saja disanggah. Sesuai dengan yang saya sudah sebutkan tadi, kalau kebiasaan buruk itu tidak terbatas hanya pada tindakannya saja, namun juga pola pikir. Dengan disediakannya kesempatan, karena kebiasaan itu merupakan respon otomatis, dikarenakan dia udah lewat proses psikologis nih, maka dari itu dia jadi respon otomatis untuk melakukan tindak kejahatan. Kebiasaan baik yang terus-menerus dilakukan dapat memberi efek yang luar biasa, seperti minum air. Namun kalau misalnya dia punya kebiasaan berpikir yang buruk, tentu saja dia kayak akan menghasilkan tindakan yang buruk juga gitu loh. Contohnya seperti misalnya kebiasaan nonton film porno dapat mengakibatkan seseorang menjadikan orang lain sebagai objek seksual dan bisa saja melakukan kejahatan seperti pemerkosaan. Sekian. Baik, terima kasih atas sanggahannya. Sebelumnya saya ingin mengangkat sebuah kasus karena kebetulan lagi berbicara mengenai kebiasaan yang berkaitan dengan apakah kebiasaan ini berkaitan dengan kejahatan. Sebelumnya mungkin ada yang pernah sudah baca dari CNN Indonesia mengenai akhir tahun kejahatan konvensional diperkirakan meningkat. Jadi saya akan baca berita digitalnya terlebih dahulu ya untuk semuanya. Jadi kejahatan konvensional diperkirakan akan meningkatkan saat liburan akhir tahun. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, terutama mereka yang tengah berlibur. Jadi ada kasus jambret, perampokan, curanmor, dan penganiayaan pada masa libur diprediksi akan meningkat. Itu merupakan pernyataan dari kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul di Mabes Polri. Jadi peningkatan kasus kejahatan konvensional di penghujung tahun terjadi karena kebiasaan orang yang berpergian saat liburan. Selain itu, saat pergantian tahun, banyak masyarakat merayakannya dengan beragam acara. Jadi pengamanan saat tahun baru menurut Martinus tak ubahnya seperti pengamanan saat Natal diklaim berjalan dengan baik. Tidak akan ada penambahan personel untuk menjaga keamanan perayaan tahun baru. Personel akan ditempatkan pada lokasi-lokasi yang memang perlu diamankan. Beberapa titik yang jadi fokus pengawasan petugas menurut Martinus adalah bandar udara, pelabuhan, dan stasiun. Pengamanan tahun baru oleh kepolisian jadi satu paket dengan pengamanan Natal. Dalam gelar pasukan Operasi Lilin 2016 mulai 23 Desember hingga 1 Januari 2017. Polri mengarahkan 85.744 orang personel. Selain kejahatan model lama, Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta masyarakat juga mewaspadai aksi terorisme dan konflik berbau keagamaan dan ideologi. Jadi terkait dengan saran berpergian travel advice yang dikeluarkan oleh Inggris, Australia pada warganya, Polri akan menjadikannya sebagai salah satu informasi. Jadi Martinus menilai itu merupakan hal wajar yang dilakukan sebuah negara untuk melindungi warganya.
Informasi itu bagi kami tentu akan kami kelola dengan melakukan satu upaya peningkatan keamanan, kata Martinus. Dan Bali merupakan salah satu daerah yang tidak disarankan oleh Inggris dan Australia untuk dikunjungi. Dan menurut Martinus, dua negara itu mendapat informasi dari sumber yang terbuka maupun tertutup. Oleh karena itu, mereka bisa membuat kesimpulan untuk memberikan saran yang jelas. Polri berkomitmen untuk menjaga keamanan di Indonesia saat malam tahun baru dan tahun barunya lagi. Kami pastikan Bali harus bisa aman, bisa terkendali situasinya, itu kata Martinus. Jadi di dalam berita digital ini saya menemukan sebuah pernyataan yang cukup menarik. Dikatakan peningkatan kasus kejahatan konvensional di penghujung tahun terjadi karena kebiasaan orang yang berpergian saat liburan. Jadi bagaimana tanggapannya menurut Tim Pro? Apakah setuju dengan pernyataan berikut ini? Iya, setuju banget. Jadi saya jelasin ya secara sekilas yang tadi saya dengar. Kebiasaan liburan akhir tahun akibatnya rumahnya kosong, dan hal itu membuka kesempatan bagi pelaku pencuri yang bisa mencuri dengan leluasa. Nah, di situasi ini kita bisa lihat kebiasaan ini dari dua sudut pandang. Pertama, kebiasaan dari masyarakat yang membiarkan rumahnya kosong dan menjadi kesempatan bagi pencuri berbuat jahat. Dan yang kedua, kebiasaan buruk dari pelaku, ya namanya kalau udah ada kesempatan ya, maka ia akan berbuat kejahatan dalam rangka menguntungkan dirinya sendiri. Jadi saya keinget tadi si Jessie bilang, kejahatan itu nggak terkait sama kebiasaan, tapi adanya niat, adanya kesempatan. Kalau saya lihat di kebiasaan masyarakat membiarkan rumah kosong, itu merupakan kesempatan, dan kebiasaan buruk dari pelaku yang melakukan kejahatan, itu adalah adanya niat. Jadi menurut saya, kalau tadi dibilang adanya niat dan kesempatan, berhubungan banget sih sama si kebiasaan ini. Ya, seperti itu. Thank you. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan tim kontra? Apakah setuju dengan pernyataan yang baru dipendapatkan oleh Jessim? Menurut kami, tim kontra, kami tidak setuju kalau dibilang liburan itu atau mengosongkan rumah adalah suatu kebiasaan. Liburan adalah sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat. Dan balik lagi, kejahatan terjadi dikarenakan adanya niat dan kesempatan. Balik lagi ke teori The Fraud yang oleh Donald Ray Krause. Jadi pelaku kejahatan itu dari awal memang dia tuh udah punya niat melakukan kejahatan. Misalnya yang sedang kita bahas ini, mencuri, misalnya membobol rumah lah saat orang itu sedang pergi liburan. Masyarakat melakukan liburan, berarti mereka dianggap memberikan kesempatan untuk merealisasikan niat penjahat untuk membobol rumah mereka. Itu kan tidak benar. Dan bisa dikatakan dorongan dari adanya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut ya pastinya karena dari awal niat mereka emang udah mau mencuri, dari awal niat mereka emang udah mau membobol rumah gitu. Baik, terima kasih tim kontra. Silahkan lanjut disanggah oleh tim pro. Bagaimana menurut tim pro? Oke, jadi sebelumnya saya mau bilang dulu, kalau kita ini kan udah pernah belajar sosiologi hukum, pengantar hukum Indonesia, pengantar ilmu hukum. Jadi kita bisa sepakat ya kalau kebiasaan itu adalah suatu gejala sosial. Dan hal ini itu salah satu penyebab terjadinya kejahatan. Sebagaimana yang kita ketahui, terdapat 5 sumber hukum formil, yaitu undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Dapat dilihat bahwa kebiasaan itu merupakan salah satu sumber hukum. Dalam buku pokok-pokok filsafat hukum, ahli sosiologi dan antropologi itu menyatakan kalau sumber hukum berasal dari masyarakat. Sumber hukum adalah bahan atau materi yang berisi proses terbentuknya hukum, dan bentuk hukum itu sendiri sehingga bisa dilihat, dirasakan, dan diketahui. Norma kebiasaan sebagai sumber hukum berarti perbuatan manusia yang dilakukan secara berulang-ulang akan dipandang sebagai hukum tidak tertulis. Adanya kebiasaan yang dilakukan dan dijadikan sebagai sumber hukum itu menunjukkan bahwa kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat sangat mempengaruhi suatu hal. Oleh karena itu, kebiasaan buruk yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang pasti sangat jelas dapat menjadi faktor penyebab terjadinya tindak kriminal di masyarakat. Sekian. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan tim kontra? Baik, kita tegaskan kembali materi kita itu adalah norma kebiasaan apakah berhubungan erat dengan kejahatan. Yang di sini yang ditekankan adalah norma kebiasaan tersebut ya, dan kejahatan.
Kalau misalnya kita hanya sepotong-sepotong, hanya kita simpulkan dengan kebiasaan sendiri saja itu tidak bisa. Kalau misalnya kita gabungkan norma kebiasaan, itu adalah mengacu pada semua hal-hal positif untuk mengatur, untuk memberikan acuan. Jadi kemudian tidak bisa dikatakan bahwa norma kebiasaan ini membawa sesuatu hal yang buruk begitu. Gitu aja sih dari tim kontra. Baik, terima kasih tim kontra. Bagaimana tim pro? Apakah setuju dengan pernyataannya tim kontra? Tentu saja agak setuju. Kalau menurut kami, tindak kriminal yang umum terjadi di luar negeri ya, misalnya kayak merusak properti dan cybercrime, itu biasa diasumsikan pelakunya adalah remaja-remaja yang tidak ada kegiatan selama masa liburan. Seandainya mereka punya kebiasaan dan lingkungan yang baik, kejahatan-kejahatan bisa saja dihindari atau tidak mungkin terjadi. Mereka melihatnya ada peluang untuk menyerang dengan proses pikir mengikuti nalurinya. Selain itu kebiasaannya itu kayak bisa aja dimulai dari sekecil, misalnya dia itu peminum rutin alkohol atau merokok. Itu kayak udah bisa jadi awal mula untuk kayak gimana ya, kayak awal mula Saya lanjutin aja dari Clarissa. Tadi saya udah setuju banget sih sama pernyataan Daniela yang mengatakan di masyarakat itu merupakan norma-norma yang baik sebagai pedoman berperilaku di masyarakat. Di bagian saya sana, kami setuju itu merupakan pedoman bagi masyarakat, tapi sesuatu yang baik bukan berarti di belakangnya semuanya itu baik, pasti ada menghasilkan yang buruk. Seperti yang dia saya berikan contoh itu memberikan hadiah bersifat ramah. Mungkin pernyataan bisa dilanjuti karena waktunya sudah habis. Silahkan tim kontra, langsung saja disanggah. Baik, tadi dari pernyataan C. Clarissa ada bilang tentang remaja yang melakukan kejahatan itu mungkin dari mengonsumsi alkohol dan hal-hal lainnya. Berarti kayak gitu kan faktornya lebih ke faktor lingkungan dibandingkan kebiasaan. Berarti lingkungannya yang mempengaruhi. Dan juga jika kita balik lagi ke isu yang diangkat oleh moderator mengenai kebiasaan untuk berlibur, jika masyarakat disalahkan karena kebiasaan mereka untuk berlibur, dan melepaskan stres, bukannya sama saja dengan menyalahkan korban pemerkosaan karena pakaiannya, bukan menyalahkan pelaku kejahatannya. Dari sekian banyak teori kejahatan dan mazhab kriminologi yang telah kita pelajari, semua isi dan pendekatannya itu merujuk kepada si pelaku kejahatan, bukan kepada korban. Seperti teori penyebab terjadi kejahatan itu dari teori biologis pelaku, psikologi pelaku, sosiologi, serta faktor geografis tempat tinggal pelaku. Selain itu, ada juga teori dari Lombroso dan Selig yang membagikan pelaku kejahatan berdasarkan motif-motifnya. Sehingga dapat kami simpulkan yang perlu kita fokuskan adalah kepada para pelaku kejahatan, bukan kepada korban yang disalahkan karena mereka melakukan liburan. Sekian dari kami. Terima kasih tim kontra, waktunya sudah habis. Silakan tim pro langsung saja disanggah. Saya langsung cepat aja yang tadi untuk Daniela, norma yang baik di tengah masyarakat, contohnya ada pelecehan seksual oleh keluarga. Tapi kan kita di budaya timur harus menaati perintah orang tua. Dan mereka bilang, jangan lapor dong, nanti kamu bawa aib ke keluarga kita. Dan perempuan tersebut menjadi malu untuk melaporkannya. Terus yang ketiga sih, saya cuma bilang ke remaja dan kejahatan berikut. Lingkungan yang buruk, logikanya ya, lingkungan yang buruk, pasti mereka itu punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ketika mereka punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk, pasti mereka akan melakukan kejahatan-kejahatan yang buruk juga. Jadi kalau Anda katakan lingkungan, yang mempengaruhi itu lingkungan. Ya, tapi kalau kita perhatikan di dalam lingkungan itu, mereka melakukan apa? Apakah mereka membaca Alkitab setiap hari atau mereka meditasi setiap hari? Saya rasa tidak. Mereka mungkin pesta alkohol, mabuk-mabukan, dan ketika uangnya habis, mereka melakukan kejahatan. Jadi ya, kalau dibilang lingkungan, harus lihat lagi di dalam lingkungan itu ada apa. Begitu sih dari kelompok tim pro. Baik, terima kasih. Langsung saja disanggah oleh tim kontra. Bagaimana menurut tim kontra? Tim kontra? Silakan. Menurut kami dari tim kontra
Berarti kan di situ yang dibahas itu faktor utamanya kan tetap aja balik ke lingkungan. Tidak ada jaminan bahwa seseorang yang tumbuh dengan seseorang yang melakukan kejahatan itu dia tumbuh dengan kebiasaan yang tidak baik. Misalnya yang kita bahas tadi adalah remaja. Misalnya remaja dia suka dia tiba-tiba merokok atau dia tiba-tiba minum alkohol, nggak ada yang jaminan bahwa dia tumbuh dari lingkungan yang orang membiasakan dia untuk merokok atau minum minuman beralkohol tersebut kan. Bisa aja dia ketemu lingkungan yang membuat dia merasa dia harus ngikut mereka. Itu kan berarti kan faktornya bukan faktor dari kebiasaan. Kemudian ada yang disebut dengan aliran psikologi hedonistik, di mana aliran ini semua perbuatan manusia itu didasarkan atas pertimbangan rasa senang dan tidak senang. Setiap manusia itu punya hak untuk memilih mana yang baik dan buruk, dan tentu saja mereka itu udah melakukan pertimbangan untuk memilih kesenangan dan apa akibat dari perbuatan mereka jika mereka melakukan hal yang tidak baik. Dengan demikian setiap perbuatan tentu saja sudah ada konsekuensinya dan mereka bisa memikirkan akibatnya. Waktu Anda sudah habis, silakan tim pro lanjut langsung saja disanggah. Saya akan membahas mengenai alkohol. Untuk peminum kasual, alkohol itu dapat membantu memberi efek kesenangan dalam sementara waktu. Efek kesenangan ini terjadi dikarenakan meningkatnya aktivitas serotonin yang ada di otak. Serotonin adalah pengantar sinyal antar jaringan saraf yang dikenal dengan fungsinya mengatur suasana hati. Tapi berbeda dengan peminum alkohol yang rutin. Ini dapat diasumsikan peminum alkohol yang rutin ini memiliki kebiasaan untuk meminum alkohol. Kebiasaan meminum alkohol dalam jangka panjang dapat membuat level serotonin di otak menurun. Bagi kondisi tubuh yang kekurangan serotonin akan menunjukkan gejala mudah marah atau sifat agresif. Hal ini membuat peminum rutin alkohol memiliki resiko yang lebih tinggi untuk melakukan kekerasan. Statement ini didukung oleh penelitian berjudul Alcohol Use and Crime Findings for a Longitudinal Sample of US Adolescent and Young Adults yang dirilis pada tahun 2013. Dalam kata lain, kebiasaan kayak sekecil dalam meminum alkohol itu dapat mendukung atau mendorong terjadinya kekerasan atau kejahatan. Sekian. Tidak terlepas pada lingkungan ya. Ini kalau mau, ini tidak membahas tentang lingkungan, tapi secara neurologis. Baik, terima kasih. Tim pro langsung saja disanggah oleh tim kontra. Bagaimana menurut tim kontra? Baik, sebenarnya pemabuk bukanlah kriminal karena pemabuk sendiri bukanlah tindakan kejahatan. Karena pada dasarnya, menurut kita Undang-Undang Hukum Pidana yang telah kita pelajari, tidak mengatur secara khusus perihal tindak pidana dan sanksi bagi peminum minuman keras atau perbuatan mabuk itu sendiri. Peminum minuman keras yang mabuk baru dianggap melakukan tindak pidana atau melakukan suatu kejahatan ketika dia itu melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Contohnya, membuat orang terluka, contohnya dia membuat seseorang tertabrak atau mengganggu suatu ketertiban umum atau yang lainnya, kejahatan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan ketentuan-ketentuan tersebut dapat kita lihat sendiri dalam pasal 492 dan pasal 536 KUHP. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut telah mengatur sebagaimana seharusnya. Sekian saja. Baik, terima kasih tim kontra. Langsung saja disanggah oleh tim pro. Bagaimana? Oke, pertama saya mau bilang untuk Danila, kita nggak bilang alkohol itu merupakan suatu kejahatan, tapi kita bilang alkohol bisa mendorong seseorang melakukan kejahatan. Itu berbeda ya, kita pahami di sana. Terus yang kedua, untuk tadi yang menyinggung psikologi hedonistik, menurut saya menarik karena saya ada pelajari sedikit mengenai psikologi dalam kejahatan. Ini dari bukunya Kedokteran Univ Udayana 2016. Kesalahan berpikir hari biru. Maaf. Untuk C. Jessica Sim. Berartinya macet-macet ya. Mendorong timbulnya gangguan. Maaf, untuk C. Jessica Sim. Bisa dengar suara saya? Yang lain bisa mendengarkan suara saya? Tes, yang lain bisa mendengarkan suara saya? Bisa, moderator. Saya.
apakah di tempat kalian C. Jessica Sim juga error ya? Benar, Jessica Sim, moderator. mendengar suara saya? Jessica, bisa dengar suara saya? Ya, ya, ya. Oke, Jessica, sorry mungkin tadi signalnya Cece agak ini. Boleh tolong diulang argumennya karena tadi tidak mendengar dengan baik mereka. Tadi agak Oke, putus-putus. aku ulang ya. Silakan diulang. Sudah terdengar belum? Kalau untuk Daniela, Sudah. yang saya mau katakan untuk Daniela, meminum alkohol itu bukan kejahatan, tetapi mendorong seseorang melakukan kejahatan. Itu kita harus pahami perbedaannya. Dan yang kedua, tadi ada menyinggung psikologi ya. Di dalam buku Unip Udayana, itu mereka bilang psikologi itu proses psikologi dalam kejahatan mempunyai pemikiran irasional dan destruktif yang dapat mendorong timbulnya gangguan emosi perilaku. Kriminalitas merupakan hasil dari kebiasaan buruk dari pikirannya. Jadi dengan mengatakan psikologi penyebab kejahatan, justru ini mendukung statement kami bahwa proses psikologi pelaku kejahatan memiliki kebiasaan buruk dari pikirannya hingga norma kebiasaan berubah. Halo? Jessica, sepertinya suaranya putus-putus. Tidak apa-apa. Kita langsung lanjut saja dulu ke tim kontra. Silakan tim kontra. Mungkin tadi sekilas sudah dengar sedikit ya tentang itunya. Tidak apa-apa. Bisa disanggah? Silakan langsung. Ya, baik, akan kami tim kontra sanggah langsung. Karena kan katanya tadi yang disebut oleh C. Jessica Sim itu karena faktor psikologi ya, berarti yang mendorong adanya kebiasaan. Tapi kan itu berarti hubungannya psikologi dengan kebiasaan, tapi maksud kita mengenai kebiasaan dengan kejahatan. Maka menurut kami tidak ada hubungannya karena kebiasaan dengan kejahatan itu. Dan jika tadi kan sudah ngambil kasus alkohol gitu nih, berarti kita juga boleh mengambil suatu kasus. Contohnya, kasus pencurian pada April tahun 2020 lalu. Terdapat suatu kasus di mana seorang bapak bernama Sumardi, dia mencuri padi di Sragen. Nah, Pak Sumardi ini sendiri mengaku bahwa ia terpaksa mencuri padi dikarenakan pekerjaannya sebagai seorang pemulung itu terhambat saat pandemi COVID-19 ini. Dan dilakukannya karena kepepet. Niatnya padi yang dia curi itu dia mau olah untuk dimasak dan dimakan dengan 5 anggota keluarga lainnya. Dan dari contoh kasus ini, menurut tim kami, dibandingkan dinyatakan karena kebiasaan, faktor atau dorongan yang memiliki hubungan erat untuk melakukan suatu tindakan pencurian itu karena adanya kesenjangan sosial ataupun faktor ekonomi. Baik, terima kasih tim kontra atas sanggahannya. Langsung saja oleh tim pro, silakan. Oke, jadi emang terdapat dua faktor dari penyebab terjadinya kejahatan. Faktor itu bisa jadi faktor personal, yaitu faktor biologis, faktor psikologis, dan ada satu lagi yang namanya faktor situasional, yaitu saat terjadinya konflik, kondisi tempat dan waktu. Seperti mungkin yang dibilang tadi mencuri itu mungkin bisa jadi faktor situasional. Oke, jadi kejahatan yang dilakukan atas dasar faktor situasional ini dapat terjadi apabila di-trigger oleh suatu kebiasaan buruk yang dilakukan secara terus-menerus. Baik, terima kasih atas sanggahannya oleh Sindikang. Silahkan langsung dilanjutkan oleh tim kontra. Kami dari tim kontra tidak setuju kalau misalnya kejahatan itu dilakukan dengan adanya kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Seperti contoh yang baru saja yang kami bahas mengenai Pak Sumardi. Apakah Pak Sumardi mencuri karena ia sudah terbiasa mencuri? Tentu saja jawabannya tidak. Sudah dijelaskan kalau ia mencuri karena ia tidak punya uang untuk membeli makan. Jadi nggak bisa ditarik garis dari dulu kalau Pak Sumardi itu mencuri, tapi karena dia saat itu dia mencuri hanya saat itu, dan itu pun dia punya alasannya ya faktor ekonomi dan faktor yang lain yang ada seperti misalnya COVID-19 kayak gitu. Itu dari tim kontra. Baik, silahkan dilanjutkan oleh tim pro. Menyinggung faktor ekonomi. Coba dulu ya.
Kalau menyinggung faktor ekonomi, menurut saya itu bukan faktor penentu seorang melakukan kejahatan atau tidak. Oke, jangan nilai orang itu cuma dari sampulnya, karena Anda melihat dia miskin, kekurangan, berarti dia akan melakukan kejahatan kepada Anda. Ada kok pejabat kelas atas yang punya ekonomi uang negara miliaran rupiah. Kalau saya tanyakan kepada Anda, apakah pejabat itu kekurangan uang? Apakah ekonominya kurang? Kalau Anda melihat seperti itu, Anda memberikan stigma buruk kepada orang miskin adalah orang jahat, orang kaya adalah orang yang baik. Menurut saya ya, semua orang di dunia bisa melakukan kejahatan. Semua orang, nggak peduli ekonominya itu kaya, melimpah, menengah, ke bawah. Seseorang kalau dia punya karakter penipu, jangan heran kalau nanti besar dia nipu orang sana sini. Seseorang berbuat kejahatan kembali lagi ke karakter masing-masing yang terbentuk dari kebiasaan. Baik, terima kasih tim pro. Silakan lanjut disanggah oleh tim kontra. Bagaimana menurut tim kontra? Apakah setuju? Baik, tentu saja tidak setuju. Nah, kita telah membahas sebelumnya tentang niat dan kesempatan yang memengaruhi seseorang melakukan suatu kejahatan. Dan kesemuanya itu sebenarnya tidak berhubungan dengan kebiasaan yang telah disebut-sebut tadi. Kita sambungkan saja ke teori aliran, ada yang untuk menjelaskan bahwa sebab kejahatan itu terjadi ya. Ini aliran neoklasik. Nah, di aliran ini dianalisa bahwa adanya ketidakmampuan untuk bertindak atau sakit jiwa atau keadaan mencegah seseorang memperlakukan kehendak bebasnya itu bisa mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Jadi semua aliran-aliran yang lain juga tidak ada membahas bahwa kebiasaan-kebiasaan ini yang akan mempengaruhi seseorang itu melakukan kejahatan gitu. Dan dari kebiasaan ini awal mulanya itu faktor yang mempengaruhi kebiasaan juga ada faktor awalnya begitu. Jadi bukan semata-mata hanya berdasarkan kebiasaan, dalil kebiasaan kita bisa mengatakan bahwa norma kebiasaan ini berhubungan sekali dengan kejahatan. Bukan seperti itu. Lebih ke faktor-faktor utama. Dan faktor-faktor utama tersebut ya niat dan kesempatan gitu. Baik, terima kasih tim pro. Waktunya sudah habis. Silahkan tim kontra, Tim pro, silakan. Baik, menyagal tim kontra, saya kembali membahas mengenai kebiasaan mengonsumsi alkohol. Jadi, saya akan lanjut bahas lagi tentang tindak kejahatan yang terjadi karena kebiasaan buruk terlepas dari lingkungan atau semacam niat dan kesempatan ya. Alkohol secara aktif mengubah kimia otak. Pikiran dan tubuh beradaptasi dengan kehadiran alkohol. Ketika asupan alkohol sudah tidak ada, otak tidak lagi mampu berfungsi secara normal. Peristiwa ini dikenal dengan istilah withdrawal. Withdrawal adalah pengalaman yang sangat tidak nyaman dan sama proses tersebut, seorang individu dapat mengalami kegelisahan, kekesalan, hingga menjadi agresif yang dapat mempengaruhi dan meningkatkan terjadinya tindakan kejahatan. Nikotin, marijuana, dan zat lainnya juga memiliki efek yang serupa ketika terjadi withdrawal. Sekian. Baik, terima kasih tim pro. Silakan lanjut disanggah oleh tim kontra. Baik, pernyataan sebelumnya membahas mengenai alkohol lagi, tapi kami pikir terlalu sempit jika membahas mengenai emosi ini hanya mengenai alkohol. Jadi saya sebagai tim kontra akan menyimpulkan dari teori kriminologi saja. Nah, jika kita masukkan teori dalam kriminologi, ada 4 aliran. Yang pertama adalah aliran klasik yang menganut teori bahwa manusia melakukan kejahatan karena setiap individu itu telah mempunyai hitungannya sendiri mengenai untung dan ruginya dan perbuatan yang akan dilakukannya itu. Dan kedua, ada aliran positivisme yang menganut bahwa dunia lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya daripada saya sendiri. Sehingga tindakan kejahatan itu dipengaruhi dari faktor seperti faktor ekonomi ataupun kemiskinan dan kesenjangan sosial, seperti yang kita singgung sebelumnya. Aliran ketiga adalah aliran sosiologis yang menyatakan bahwa setiap kejahatan adalah hasil dari unsur yang terdapat dalam individu, masyarakat, dan juga keadaan fisik kita. Dan aliran terakhir adalah kritis yang menekankan keunikan kepribadian manusia. Dan dari keempat aliran kriminologi tersebut tidak ada yang menyebutkan mengenai kebiasaan menjadi faktor ataupun penyebab dari kejahatan itu sendiri, sehingga tidak ada hubungan antara kedua hal tersebut. Terima kasih tim kontra atas teori-teorinya yang sudah dibagikan. Silakan tim pro langsung saja disanggah bagaimana menurut tim pro.
Oke, kami dari tim Pro tadi ada yang mengenai teori-teori kriminologi. Yang pertama itu klasik, free will ya, kebebasan mereka memilih. Saya rasa setiap kita punya kebebasan ya memilih untuk melakukan aktivitas apa yang sehari-hari kita melakukan sehingga itu menjadi kebiasaan kita, menjadi karakter kita. Yang kedua itu menyalahkan lagi ya ekonomi. Saya bilang semua orang di dunia punya ekonomi kaya, miskin, menengah, semuanya bisa berbuat kejahatan. Jadi kalau Anda kena bilang, dia miskin, dia pasti jahat. Saya dari tim Pro kami tidak setuju. Itu balik lagi ke karakter yang timbul dari kebiasaan. Sosiologis keadaan sekitar, lingkungan sekitar punya kebiasaan buruk, pasti melakukan hal yang buruk. Jadi kalau Anda lihat cuma dari kacamata luarnya, yes, memang itu merupakan faktor ekonomi, faktor sosial. Tapi kalau Anda teliti lagi di belakang itu, di balik itu ada kebiasaan yang mereka lakukan. Jadi menurut kami norma kebiasaan berkaitan erat dengan kejahatan. Gitu. Thank you. Baik, silahkan lanjut disanggah oleh tim kontra. Bagaimana menurut tim kontra? Tim kontra? Halo, tim kontra. Silakan. Menurut kami dari tim kontra, karakter seseorang terbentuk tidak hanya dari kebiasaan saja. Bisa jadi karena ada faktor-faktor lain di balik itu semua. Banyak kok orang-orang yang dia dididik dengan baik oleh orang tuanya, terus dia tumbuh di lingkungan yang baik juga, tapi waktu dia tumbuh besar, dia menjadi dewasa, ada faktor-faktor lain yang membuat dia menjadi melakukan kejahatan. Jadi menurut kami karakter orang terbentuk bukan hanya dari kebiasaan aja. Misalnya kalau misalnya ada orang yang udah dari gennya, misalnya kayak penyakit mental atau psikopat gitu. Psikopat itu kan penyakit, bukan terbentuk karena dia terbiasa. Menurut kami kayak gitu sih. Sekian dari tim kontra. Baik, terima kasih. Untuk sesi sanggah menyanggah sudah selesai. Saya minta untuk tim Pro memberikan closing statement-nya. Silakan, tim Pro, langsung saja memberikan closing statement. Oke, saya Cindy Kang dari tim Pro. Saya akan memberikan closing statement saya. Suatu kehormatan bagi saya untuk berada di hadapan kalian semua dan menyampaikan pernyataan penutup dari tim kami. Saya berada di sini untuk membuktikan bahwa norma kebiasaan itu berperan sangat penting dalam mengarahkan tingkah laku seseorang. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa norma kebiasaan dan kejahatan itu memiliki hubungan yang erat. Saya akan merekap seluruh argumentasi yang disampaikan oleh tim saya bahwa kebiasaan itu merupakan hal yang secara berulang-ulang dan terus-menerus kita lakukan. Hal ini terjadi secara bawah sadar. Kebiasaan itu menyangkut cara berpikir, hasad, serta perasaan kita yang terbentuk oleh berbagai pengalaman di masa lalu. Kejahatan itu diakibatkan oleh faktor personal, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, faktor biologis, psikologis, maupun faktor situasional, terjadinya konflik, kondisi tempat, ataupun waktu. Faktor tersebut dapat berpengaruh apabila di-trigger oleh suatu kebiasaan buruk yang dilakukan terus-menerus. Selanjutnya, berbicara mengenai psikologi, sifat dan karakter seseorang juga merupakan faktor penting penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Namun, dari mana sifat dan karakter terbentuk? Tentu saja dari kebiasaan. Kebiasaan kita sehari-hari lah yang membentuk karakter, membentuk persepsi, serta menentukan pengambilan keputusan yang kita lakukan secara bawah sadar. Manusia adalah makhluk yang sangat unik karena manusia mampu melakukan hal tertentu tanpa berpikir. Manusia berjabat tangan dengan tangan kanan, menunjuk dengan tangan kanan. Mengapa tidak dengan tangan kiri? Jawabannya adalah karena kebiasaan. Kebiasaan merupakan proses respons seseorang dalam menghadapi sesuatu secara alam bawah sadar tanpa harus berpikir. Kebiasaan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, faktor usia, serta faktor pengalaman. Berdasarkan teori psikologi yang disampaikan oleh Siagian, kebiasaan dibentuk dari 6 tahapan. Tahap pertama adalah berpikir. Saat seseorang memikirkan sesuatu dan memberi perhatian dan berkonsentrasi terhadap sesuatu, maka akan terjadi tahap perekaman, yaitu saat seseorang berpikir tentang suatu hal, otak akan merekamnya. Selanjutnya ada tahap pengulangan yang berarti orang itu mengulang suatu perilaku untuk menghasilkan rasa yang sama. Setelah itu akan terjadi tahap penyimpanan, di mana pengulangan yang tersimpan dalam otak tersebut akan hadir dalam kondisi yang sama. Selanjutnya, secara tidak disadari, seseorang akan mengulang kembali perilaku yang tersimpan di alam bawah sadarnya dan membentuk suatu kebiasaan. Kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar hukum, baik secara langsung dan tidak langsung.
yang berakibat pada hukuman. Kejahatan yang terjadi memang karena mens rea atau niatan dari sang pelaku dan terjadi karena actus reus atau perilaku yang dilakukan tanpa ada paksaan. Hal tersebut bisa terjadi karena dipengaruhi oleh faktor kebiasaan. Berdasarkan argumen yang disampaikan oleh tim saya sebelumnya, bahwa menurut teori klasik yang disampaikan oleh Beccaria, orang cenderung melakukan kejahatan demi mendapatkan rasa kepuasan atau pleasure dari dalam dirinya. Lalu, seperti contoh kasus yang terjadi beberapa saat yang lalu, pasti dari kalian semua sudah tahu, yaitu kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh 12 orang. Jadi kasus Yuyun, pasti dari kalian ada yang ingat. Kasus tersebut dipicu oleh pelaku yang kebiasaan sering menonton film porno dan membuat ia mendapatkan suatu pleasure saat melakukan pemerkosaan. Selanjutnya, terdapat peribahasa yang berbunyi, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Peribahasa ini mengacu pada adanya kemiripan sifat, perilaku, pola pikir antara anak dan orang tua. Menurut kalian, mengapa peribahasa seperti ini bisa ada? Mengapa perilaku anak sudah pasti mirip dengan perilaku orang tua? Karena anak akan meniru kebiasaan serta perilaku lingkungan sekitarnya, dan lingkungan terdekat yang dimiliki oleh anak adalah orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan yang terjadi di lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku seseorang. Selanjutnya, seperti yang disampaikan juga oleh pembicara pertama dari tim saya, Jessica, bahwa faktor lingkungan memegang peranan penting, sama halnya dengan faktor mens rea, actus reus, psikologi, dan lain-lain. Namun perlu dicamkan bahwa hal tersebut hanya wadah, sedangkan kebiasaan merupakan alat untuk merealisasikannya. Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa norma kebiasaan memegang peranan penting dalam mengarahkan perilaku seseorang, sehingga norma kebiasaan dan kejahatan memiliki hubungan yang erat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk closing statement-nya kepada tim pros. Dipersilakan kepada tim kontra untuk memberikan closing statement. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya Jessi Wijaya yang menjadi perwakilan untuk menyatakan closing statement untuk tim kontra. Dan sebelumnya kami akan menyampaikan sedikit mengenai pengertian dari norma. Menurut Utrecht, norma merupakan segala himpunan petunjuk hidup yang mengatur berbagai tata tertib dalam suatu masyarakat atau bangsa yang mana peraturan itu diharuskan untuk ditaati oleh setiap masyarakat. Dan jika melanggar, maka akan adanya tindakan dari pemerintah. Dan diangkat dari pengertian norma tersebut, maka norma kebiasaan dapat diartikan sebagai suatu aturan atau pedoman berperilaku yang dilakukan secara berulang-ulang, sehingga mengacu pada suatu hal yang baik dan juga benar. Kebiasaan itu tidak dapat dibuktikan dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan. Berdasarkan teori dalam kriminologi, terdapat 4 pendekatan dalam menjelaskan latar belakang terjadinya kejahatan, yaitu yang pertama adalah pendekatan biogenik yang menjelaskan sebab atau sumber kejahatan itu berdasarkan faktor dan proses biologis. Yang kedua ada pendekatan psikogenik yang menekankan bahwa para pelanggar hukum memberi respons terhadap berbagai macam tekanan psikologis serta masalah kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Yang ketiga adalah pendekatan sosiogenik yang menjelaskan kejahatan dalam hubungannya dengan proses dan struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Dan yang keempat adalah pendekatan tipologis yang didasarkan pada penyusunan tipologi penjahat dalam hubungannya dengan peranan sosial pelanggar hukum, tingkat identifikasi dengan kejahatan, konsepsi diri, dan pola persekutuan dengan orang lain yang penjahat atau yang bukan penjahat. Dan selain 4 teori kriminologi tersebut, juga ada teori tipologi penjahat menurut Lombroso yang membagikan pelaku kejahatan menjadi 4, yaitu penjahat sejak lahir, sakit gila, karena nafsu kelamin, ataupun karena kesempatan. Dan tidak hanya dari kedua teori tersebut yang ada dalam kriminologi, juga ada aliran-aliran dalam kriminologi, ada 4, yaitu aliran klasik, positivisme, sosiologis, dan kritis. Dan dari keempat aliran tersebut tidak ada yang menyebutkan bahwa kebiasaan merupakan penyebab dari kejahatan. Selain dari teori dalam kriminologi itu, dalam hukum positif Indonesia juga tidak ada yang mengatur hal kecil seperti kebiasaan menjadi faktor ataupun suatu unsur dalam kejahatan. Dan dari buku yang ditulis oleh Abintoro Prakoso yang berjudul Kriminologi dan Hukum Pidana, dikatakan unsur-unsur dari kejahatan adalah keterlantaran dan pengangguran anak-anak dan pemuda karena keadaan lingkungan, kesengsaraan akibat sukarnya ekonomi, nafsu ingin memiliki dari golongan miskin, dan rendahnya budi pekerti. Dan dari pernyataan-pernyataan di atas, baik dari teori kriminologi maupun pendapat para ahli, alih-alih menyebutkan kebiasaan sebagai suatu hal yang memiliki hubungan erat dengan kejahatan, kita malah mengetahui bahwa kejahatan justru didorong karena adanya kesenjangan sosial, faktor ekonomi atau kemiskinan, dan tentunya karena adanya niat oleh pelaku kejahatan dan kesempatan untuk merealisasikannya.
Sebagai contoh kejadian pada April 2020 lalu, seorang warga Medan melakukan aksi pencurian 1 karung beras. Pencurian tersebut nekat dilakukan karena Atek, sang pelaku kejahatan, kelaparan dan juga kehilangan pekerjaannya yang dulunya merupakan seorang tukang bubut akibat pandemi COVID-19. Dapat diketahui faktor dilakukannya kejahatan ini adalah karena ekonomi, dan kasus seperti ini terjadi banyak di negara kita ini. Sehingga menurut kami kebiasaan tidaklah relevan jika dikaitkan dengan kejahatan. Melihat lebih banyak pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan itu pertama kali dan juga didesak atau didorong oleh suatu hal atau faktor tertentu. Kami pikir terlalu sempit jika kebiasaan dihubungkan erat dengan kejahatan. Selain itu, mengenai peribahasa yang telah disebutkan tadi, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, menurut kami tidak ada hubungannya dengan kebiasaan, melainkan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya itu memiliki maksud bahwa anak itu mirip dengan orang tuanya karena genetik, karena merupakan anaknya orang tua dilahirkan oleh ibunya itu. Terima kasih. Sekian dari kami. Baik, terima kasih atas closing statement-nya oleh tim kontra. Sekarang saya sebagai moderator akan memberikan kesimpulan. Dari yang saya dapatkan, berarti kesimpulan yang saya bisa ambil itu menurut tim pro tadi saya mendengar mengambil istilah norma menurut Isworo Hadiwiono yang mengatakan bahwa norma itu merupakan peraturan atau petunjuk hidup guna yang memberikan panduan dalam bertindak yang mana itu boleh untuk dilakukan serta tindakan atau perbuatan yang mana harus dihindari bahkan dilarang dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Juga mengambil istilah kebiasaan dari Witherington yang mengatakan bahwa kebiasaan merupakan cara atau tindakan yang diperoleh melalui belajar secara berulang-ulang yang pada akhirnya menjadi menetap dan bersifat otomatis. Dan menurut tim pro, kejahatan adalah perbuatan atau tindakan yang jahat seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, penculikan, dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia. Jadi menurut tim pro, saya dengar bahwa norma kebiasaan ini berperan penting dalam mengarahkan tingkah laku seseorang. Dan memang, tim pro ini juga ada mengakui, tadi saya dengar faktor lingkungan itu memang memegang peranan penting, namun harus diingat bahwa lingkungan itu hanyalah sebagai wadah saja. Sedangkan kebiasaan itu merupakan aksi yang menjadi transportasi atau alat untuk merealisasikannya menjadi suatu kenyataan atau realitas. Dan menurut tim pro sendiri, kebiasaan dan kejahatan ini memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Dan juga dikatakan bahwa suatu kejahatan pasti belakangnya itu terdapat suatu kebiasaan atau habit yang dilakukan terus-menerus sehingga ia berani melakukan tindak kriminalitas tanpa berpikir panjang. Itu kesimpulan yang saya dapatkan dari tim pro. Dan dari tim kontra yang saya dapatkan, tadi menurut tim kontra, norma kebiasaan dan kejahatan ini kesimpulannya itu adalah pedoman bagi seseorang untuk bertingkah laku dalam berkehidupan di masyarakat sebagaimana yang seharusnya dan dilakukan secara berulang. Dan dalam kejahatan itu harus terbukti telah dilakukannya suatu perbuatan kejahatan atau sesuatu yang melawan hukum. Dan menurut tim kontra itu norma kebiasaan atau kebiasaan itu sebenarnya tidak bisa membuktikan bahwa seseorang melakukan kejahatan dikarenakan perilaku berulang-ulang yang telah dirinya lakukan. Karena sebenarnya norma kebiasaan ini tuh tidak bisa diterapin pada subjek yang melakukan perilaku kejahatan pada pertama kali dan mengesampingkan faktor penyebab awal munculnya kenapa seseorang bisa melakukan penyimpangan tingkah laku. Intinya menurut tim kontra, norma kebiasaan tidak bisa dikatakan berhubungan erat dengan kejahatan. Karena di dunia ini lebih banyak subjek atau orang yang melakukan kejahatan pertama kalinya dan tidak berhubungan dengan perilaku yang telah ia lakukan secara berulang. Baik, sebelum diskusi ditutup secara resmi, moderator menyampaikan rasa puji syukur kepada Tuhan atas rahmat-Nya sehingga kita dapat menjalankan kegiatan ini dengan lancar. Dan terima kasih kepada peserta diskusi karena kedatangannya serta atas kerjasama dan sumbangan pikiran kalian semua. Baiklah, debat ini telah usai. Saya sebagai moderator yang bertugas menyatakan debat ini ditutup. Sekian dan terima kasih dan selamat malam.